はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは. O genki desu ka? Kita genki desu ne. Semoga teman-teman sehat semua ya. Semoga minasang sehat semua. Nah, minasang ini adalah video yang ketiga ya. Nah, di sini saya akan kembali mengajarkan tentang kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Cuma dalam konteks ini, kata tunjuknya adalah untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa minasang, di slide pertama ada beberapa kosakata baru bahasa Jepang. Mari kita baca dan kalau bisa kita hafalkan ya buat pengetahuan kosakata baru bahasa Jepang. Nah, pertama kita lihat di sebelah kiri ada koko yang artinya itu di sini. Nah, artinya dekat si pembicara ya minasang. Kemudian soko di situ artinya dekat lawan bicara. Kemudian asoko yang artinya di sana. Nah, kemudian maknanya itu tempat yang jauh dari si pembicara maupun lawan bicara minasang. Kemudian doko. Ini kata tanya minasang artinya di mana seperti itu. Kemudian di sebelah kanan yang berwarna biru itu ada kyoshitsu artinya ruang kelas, kemudian shokudo artinya kantin, dan kaigisitsu artinya ruang rapat, dan terakhir ada toire artinya toilet. Nah, ini ada 8 ya kosakata baru bahasa Jepang di video ketiga kali ini. Nah, di slide berikutnya nanti kita akan belajar tentang pola kalimat sederhana dalam bahasa Jepang, bagaimana mengucapkan atau mengucapkan dalam bahasa Jepang ya, dalam menunjukkan lokasi atau tempat seperti itu menggunakan koko, soko, dan asoko. Nah, ini dia minasang di slide kedua tentang pola kalimat sederhana untuk menunjukkan lokasi atau tempat ya, minasang. Nah, kita lihat paling atas pola kalimatnya adalah pertama kata tunjuk, tadi seperti koko, soko, dan asoko ya. Kemudian partikel wa, jangan lupa. Kemudian lokasi atau kata benda atau nama tempat ya. Kemudian diakhiri dengan des. Nah, kemudian yang selanjutnya kebalikannya, kita sebutin lokasinya dulu atau nama tempatnya dulu, baru kata tunjuknya. Kemudian paling terakhir adalah contoh kalimat tanya untuk menanyakan lokasi atau tempat seperti itu. Nah, contohnya kita lihat nomor 1, ruang kelas ada di sana. Nah, berarti bahasa Jepangnya kyoshitsu wa asoko desu. Berarti ini jauh dari si pembicara maupun lawan bicara ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini adalah kantin atau tempat makan. Nah, maka bahasa Jepangnya koko wa shokudo desu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kata tanya ya. Toilet ada di mana? Nah, itu bahasa Jepangnya berarti toire wa doko desu ka? Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah ya, teman-teman. Jadi untuk menunjukkan tempat atau untuk menanyakan tempat dalam bahasa Jepang. Nah, di slide kedua ada contoh kalimat kembali sama seperti ini, cuma kata bendanya aja yang berbeda seperti itu. Hai minasang, ini adalah slide yang ketiga ya, bukan slide yang kedua. Nah, kita lihat ada pola kalimat sama seperti di slide kedua tadi. Kita lihat contohnya yang nomor 1, ginko wa asoko desu. Nah, berarti artinya bank ada di sana. Jadi jauh dari pembicara dan lawan bicara ya. Mungkin misalnya kalian lagi ada di halte nih kan, lagi di halte di sebuah jalan gitu. Kalian sedang berbicara sama orang nih, pengen nanya misalnya bank BCD lah, bank BCD ya. Nah, kemudian kalian tanya ke salah satu orang di halte itu, Mas, bank ada di mana ya? Nah, itu kan posisi bank berarti jauh dari kalian tuh sebagai pembicara dan lawan bicara kalian yang kalian mintai tolong. Seperti itu. Nah, kalian tanya tuh dalam bahasa Jepang, ginko wa doko desu ka? Nah, seperti itu. Itu seperti contoh di nomor 2 ya. Seperti itu. Ginko wa doko desu ka? Bank ada di mana? Seperti itu. Nah, si lawan bicara kalian jawab, ginko wa asoko desu. Nah, itu berarti memang posisi bank itu ya jauh dari si pembicara maupun lawan bicara, seperti itu ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk memahami tentang koko, soko, dan asoko.
Hai minasang, seperti biasa di slide terakhir ada latihan soal bahasa Jepang. Nah, kita lihat di sini ada kosakata baru tambahan ya, minasang, yang nanti kita gunakan untuk di soal. Yang pertama ada byoin, artinya rumah sakit. Yang kedua ada Tokyo Daigaku, artinya Universitas Tokyo. Nah, kita lihat soal pertama, nomor 1 ada Universitas Tokyo berada di mana ya? Nah, seperti itu. Jadi, gunakan kalimat tanya dalam bahasa Jepang, teman-teman. Jadi, ubahlah ke dalam bahasa Jepang, seperti itu. Universitas Tokyo berada di mana? Seperti itu ya, minasang. Kemudian nomor 2 ada rumah sakit berada di sana. Nah, di sananya ini adalah jauh dari pembicara dan lawan bicara ya. Jadi, minasang tentu sudah tahu ya jawabannya apa dan bahasa Jepangnya seperti apa, karena di video atau di slide sebelumnya ya sudah dipelajari. Nah, silakan teman-teman coba isi kedua soal ini dan jawab di kolom komentar seperti itu. Dan apabila ada pertanyaan atau masih ada penjelasan sensei yang masih kurang jelas ya karena terburu-buru atau karena hal lain, silahkan komen juga di komentar. Silahkan berikan kritik dan saran tentunya untuk kemajuan channel ini. Hai minasang, sepertinya untuk video yang ketiga kali ini cukup sampai di sini aja. Dan teman-teman minasang jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, Happy Nihongo, dengan share, like, komen, dan juga subscribe. Kalau begitu, kore de owari desu. Nihongo no benkyou wo ganbatte kudasai. Kono douga o mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.